new normal. Jadi sekarang udah ada relaksasi, transisi, ease down, arahnya akan new normal. Kita akan berusaha untuk lebih produktif, restart kalau yang punya bisnis, punya kerjaan. Nah, kita mau diskusi apa sih kira-kira yang harus kita siapin. Tadi Tepi udah nyentuh sebenarnya, Davide sekarang lagi ngerasain tetap harus traveling kan, tapi dengan cara-cara yang beda. Nah, ini kalau di Indonesia nih udah mulai beredar nih new normal nih referensi-referensinya. Bisa lihat nggak nih? Ada gambar bapak-bapak ini laki-laki mau ngantor. Jadi sekarang peralatan perangnya nih, essential kits-nya nih, masker, vitamin C. Kayak vitamin C-nya sehari 1 aja nih ya. Kalau diminum terus-terusan, OD nih nanti. Kenapa banyak banget ya? Alat makan bawa sendiri. Tadi udah ada contoh si Davide bawa makanannya ya, bukan cuma alatnya. Kemudian buat yang sholat, bawa sejadah sendiri. Kemudian tisu basah atau disinfektan, hand sanitizer. Mungkin masing-masing nanti bakal punya checklist sendiri nih. Nah, kita juga udah sempat mikirin nih, harus seperti apa kalau keluar rumah di new normal. Nah, ini contoh lain, ini gambarnya ibu-ibu atau mbak-mbak, bajunya lengan panjang, pakai masker, pakai sarung tangan, tisu basah, hand sanitizer. Kemarin sempat baca kayaknya di grup ya, itu kembali keyakinan masing-masing. Jadi karena research kan macam-macam, guidance beda-beda gitu ya. Ada yang bilang pakai kacamata, ada yang bilang nggak perlu sarung tangan. Nah, kita mungkin sekarang udah mulai nentuin apa yang kita yakini atau yang kita percaya benar dan udah mulai ngikutin nih. Jadi kita ya kalau kita face shield tadi kita udah nyari, tapi kan face shield itu nggak dipakai tiap hari juga. Ada kebutuhan aja kalau memang harus segitu dekatnya gitu ya. Nah, mungkin teman-teman udah mikirin, jadi harapannya buat yang nonton nanti yang dengerin ini bisa jadi referensi kalau harus beraktivitas lagi apa-apa aja sih yang harus disiapin. Silakan kalau ada yang mau share atau punya ide-ide. Seperti nih. Apa ya? Silakan yang mau duluan. Saya mau share ya. Sekarang kan new rules nih ya di sini. New rules ini ya kita mungkin harus going green juga kan. Kita harus mikirin ya dunia ini kan udah beda ya. Kita harus benar-benar ya selama ini vaksin juga belum ditemukan. Kita juga ngelihat orang udah beda. Kita nyentuh-nyentuh orang cipika-cipiki juga udah nggak bisa gitu kan. Jadi ya kita sih harus imun sistem kita harus tetap kita jaga. Makan sehat tentunya kan itu. Di London sendiri kan sekarang nih congestion charge nanti nih berlaku tanggal 22 Juni naik lagi nih Don. Yang tadinya cuma 11 pound weekdays only, sekarang udah weekend juga termasuk. Jadi setiap hari lah. Discouraging orang buat public buat naik mobil ya. Jadi ya orang yang masuk ke jadi central area. Transport dong. Iya, itu dia. Jadi mau nggak mau kan kita harus naik public transport kan. Kita sendiri udah takut. Jadi ya mereka harus bersepeda mungkin gitu kan di sini. Gitu. Terus ya keep distance tetap harus kita jaga. Terus ya cuci tangan. Kita juga nggak mungkin holiday yang indoor. Jadi kita mungkin holiday juga orang-orang pada tetap kayak holiday village yang outdoor gitu. Dan nggak mungkin mereka juga segitu mudahnya untuk traveling naik pesawat kemana aja karena belum nanti kepotong sama kita harus self isolated 14 hari kan tetap harus self karantin kita di sini. Thank you Li. Okay. Siapa lagi yang mau share? Tepi mungkin. Apa ya? Di sini sih sehari-harinya masih tetap diteruskan himbauan-himbauan, poin-poin yang sejak lockdown diberlakukan. Jadi kontinuitas itu masih ada. Dari segi kembali ke kantor, dari kantorku sendiri itu mereka bikin guideline sepanjang hampir 70 halaman. Itu kita poin-poin ini gimana nih? Misalnya kalau mereka
mereka akan menyediakan masker untuk staff yang akan datang ke kantor, tapi masker itu begitu sampai di kantor harus ganti. Jadi masker yang untuk commuting, untuk perjalanan dari rumah ke kantor itu tidak boleh dipakai masuk ke dalam kantor, harus dibuang. Dan nggak boleh saling mengunjungi teman sekantor. Meeting tetap harus online. Terus jumlah staff yang masuk ke kantor itu juga tidak boleh melebihi 20-25% tenaga per tim atau per unit gitu. Satu ruangan untuk 16 meter persegi itu hanya minimum 16 meter persegi besarnya itu untuk satu orang. Lebih dari itu nggak boleh. Jadi banyaklah poin-poin untuk kembali ke kantor seperti itu. Terus untuk misalnya ini masih karena ini masih transisi sebelum benar-benar bukan kembali ke normal, kembali ke kehidupan di mana kita bisa agak sedikit normal. Itu gym itu mereka membatasi jumlah orang yang masuk. Aku rasa sama dengan negara-negara lain. Untuk grup itu juga nggak boleh melebihi sekitar berapa orang dan harus booking dulu. Untuk ke kantor itu juga kita harus booking dulu, mau datang ke kantor atau enggak untuk minggu depan, dan kapan mau datang ke kantor. Kalau nggak masuk ke daftar itu nggak boleh masuk ke kantor. Gitu. Terus untuk adaptasi lainnya, aku rasa yaitu traveling yang paling penting karena sudah 1,5 tahun ini aku belum pulang ke Indonesia karena pindahan tahun lalu itu. Jadi belum tahu nih untuk adaptasinya untuk pulang ke Indonesia gimana, masih mikir-mikir. Jadi istilahnya Davide balik ke Korea itu guinea pig ya. Terus terus apa lagi ya? Adaptasinya ya itulah mungkin nggak kalau ke supermarket sekarang kita udah nggak ke supermarket karena capek juga sih. Setiap pulang dari supermarket mesti nyuci setiap barang yang kita beli. Mesti didisinfektan ya kan, mesti kalau misalnya benar-benar tertutup rapat dicuci pakai sabun, berangkat ke supermarket belanja balik lagi belum selesai harus nyuci semuanya. Ya Allah, jadi kita online semuanya seperti Ari Shopee tapi kita nggak Shopee, kita menekan pengeluaran Ari, jadi jadi kita hemat. Selain itu keluar juga kita karena baru pindah ke sini belum punya teman, kasihan ya. Padahal ini saat dimana kita harus mulai mencari teman. Ya. Benar, udah karantina agak lama nih. Bukan karena COVID doang nih. Sedih kita nggak punya teman, jadi kita nggak boleh berteman, ya kan? Tapi social life juga jangan sampai hilang loh, Tep. Nanti bisa social life jangan sampai hilang, nanti bisa makin stres. Itu dia makanya. Terus gimana mau social life kalau misalnya nggak boleh salam-salam, nggak boleh salim-salim ya, gitu kan? kan? Tetap keep distance di luar kan boleh. Keep distance sama siapa? Temenan kita belum ada temennya cuma 2. Atau kita zoom terus. Sosialisasi. Sedih ya. Kedutaan Indonesia. Sebentar. Ini sebenarnya negara ini ada kan di bumi ini? Ada manusianya, maksud kamu ada penduduknya. Negara khayalan. Planet lain kan? Tep, aku tanya terus student yang di sana gimana, Tep? Maksudnya student Indonesia yang di Geneva ada nggak sih? Beberapa. Dibilangin Eli belum punya teman. Oh, belum punya teman ya. Ada teman paling 1-2 yang Indonesia ya. Satu itu pun dia bukan orang Indonesia yang udah lama di sini 20 tahunan, jadi benar-benar orang Swiss. Terus yang satu lagi juga orang Swiss Indonesia gitu-gitu. Jadi mereka lebih bukan orang Indonesia ya, lebih ke orang Swiss ya. Nggak terlalu terekspos banget. Terus yang teman-teman internasional lain tuh juga baru paling teman kantor. Itu pun kita nggak pernah ketemu karena kita nggak kunjung-kunjungan dan cuma 2-3 orang. Itu pun sama-sama keep distance untuk social distancing lah segala. Di sini aku rasa nggak terlalu, itulah mengapa saat lockdown mereka nggak terlalu sangat individualis. Jadi take care of your own self lah gitu. Thank you, Tep. Oke, Bro Ari, gimana nih persiapan nih? Kayaknya ini nih. Karena apa ya? Karena udah kita
lockdown ini udah 3 bulan, jadi udah kayak kebiasa gitu, Don. Ngerti nggak? Jadi emang udah kebiasa di rumah, kalau keluar tuh cuma untuk yang perlu-perlu aja. Kalau keluar juga pakai masker, disinfektan kebetulan disediain di setiap tempat yang kita datangi itu mereka pasti sedia disinfektan untuk bersih-bersih tangan gitu kan. Satu yang mungkin agak beda adalah visitor registration. Jadi begitu masuk toko itu kita diminta registrasi. Jadi nulis nama dan nomor telepon. Ini purposely untuk kemudahan kontak tracing aja. Bahkan ada app-nya juga. Jadi kita bisa check-in, scan QR code, check-in di situ gitu. Kita nanti ketahuan jam berapa kita ada di situ. In case ada case yang pengunjung di situ ketahuan siapa aja yang di sekitar situ sehingga bisa memudahkan untuk kontak tracing dan isolate. Itu aja sih. Selebihnya kita ngikutin protokol yang biasa. Olahraga kalau misalnya agak berat nggak perlu pakai masker, tapi begitu kita ketemu orang atau kumpul pakai masker. Jadi selalu bawa masker kemana-mana sekarang. Kalau bahkan di beberapa tempat kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk gitu. Kayak sepedaan, mau beli minum di minimarket itu karena nggak pakai masker sama petugasnya ditanyain mau beli apa. Nanti dia ambilin bayar di kasir yang tertutup gitu. Jadi lumayan adaptasinya seperti itulah. Kita jadi bawa masker kemana-mana sekarang gitu. Meskipun kalau sendirian atau dalam kendaraan kita nggak harus pakai, tapi begitu ketemu orang kita pakai, dalam crowd kita pakai juga. Dan anjuran dari pemerintah juga untuk hindarin close contact. Jadi ya kita nggak pergi ke keramaian kalau nggak perlu. Kalau di lift itu juga karena confined space itu biasanya dibatasi jumlahnya cuma 4-5 orang tergantung besarnya lift. Sehingga masih bisa social distancing. Jadi ya kita semua paham kalau liftnya lama gitu ya kita nunggu ngantri nggak menuhin dalam satu lift. Dan sebisa mungkin jaga jarak. Ya itu aja yang penting untuk diterapin sehari-hari. Jadi karena udah kebiasa selama hampir 3 bulan ini itu mau nggak mau kebawa juga gitu ke hari-hari. Menarik nih ya, jadi udah bukan new normal lagi, udah normal aja gitu ya. Ya new normal ya akhirnya karena kebiasaan gitu, karena kita selalu kemana-mana pakai masker, cuci tangan. Ya selama 3 bulan ini dipraktekin, itu akhirnya jadi sesuatu yang biasa, yang normal gitu loh. Memang new normal, memang kenormalan baru. Istilahnya kan membiasakan diri dengan aktivitas dan rutinitas baru aja gitu. Oke, teman-teman, kita udah spend waktu yang lumayan panjang, tapi nggak terasa ya. Tahu-tahu udah jam segini, kalau di Jakarta nih udah lewat jam dinner sebenarnya. Harusnya kita udah di meja makan nih. Udah malaming. Tapi sama sekali nggak ngerasa bosen. Jadi memang selain memang kita mau sharing pengetahuan, ya memang ya tadi seperti kita bilang, kita ngejebak kalian buat temenin kita malam minggu. Kita udah siapin makanan, minuman, kita udah kayak lagi malam mingguan normal zaman dulu aja nih, lagi di kafe atau di rumah salah satu. Butuh sosialisasi ya. Jadi makasih banget waktunya sharingnya. Nanti di luar forum ini juga kalau ada info-info pasti akan sangat berguna buat kita. Kita kan selalu sharing informasi. Teman-teman yang nonton juga mungkin kita encourage ya selalu aktif di grup. Zoom sama teman-teman untuk membantu mental health, sosialisasi terutama kalau di tempat sepi kayak Tepi gitu. Jadi banyak manfaatnya nih. Ya, jadi ini kita kasih contoh sebenarnya salah satu hasil dari video ini adalah kita ngasih contoh betapa nikmatnya connect dengan other people seperti ini, ada yang nemenin, ada yang canda, ada yang kasih info. Specifically Tepi itu semoga tadi guinea pig si Davide semoga baik-baik aja ya. Tapi hasilnya juga kita tunggu, evaluasi apa yang kurang, apa yang lebih gitu. Tolong pas Davide pulang ya, tolong difoto ya. Hasilnya. Dia baik-baik aja. Oke, thanks banget. Nanti mungkin kita ngobrol lagi ngundang kalian untuk topik yang beda atau yang kelanjutannya. Semoga kita semua sehat selalu, fisik dan juga psikis. Amin. Kita bertahan, kita berharap ada solusi jangka panjang. In the meantime, sebisa mungkin kita kontribusi sekecil apapun akan
ngebantu baik family kita maupun the wider world. Angga, tambahin dong. Thank you banget udah pada join di sini, fun banget. Sebenarnya kalau mau dilanjutin lagi bisa panjang ya. Iya. Bisa sampai minggu Iya. depan gitu. Iya, nggak bisa habis. Iya. Cuman berhubung sekarang udah jam 7 lewat, kita masih mau main Saya harus Nintendo pesen Switch, GoFood. pesen GoFood sama nonton drakor ya rencananya ya. Belum makan. Jadi kita terakhir nih sharing. Itu mungkin 3 hal yang jadi pengisi, terutama kalau weekend ya. Waktu kita yang dulu-dulu ya nggak gitu-gitu amat ya, makan order sekali-sekali karena ada yang udah nyiapin. Dulu tuh kita tuh anti drakor ya. Dia nggak punya drakor, apa itu drakor? Gitu. Sekarang dia kupaksa. Jadi kalau nanti dia kayak ke Korea-Koreaan, maklum aja itu gara-gara gue. Nanti kita kasih lagi. Kunjungan ke Korea waktu itu nggak berhasil. Enggak. Nggak berhasil. Harus ada ini dulu. Harus ada Lockdown. drama. Oke, thank you Angga. Thank you. Kita dari Positif bersyukur banget bisa hangout sama kalian malam ini dan diskusi banyak hal. Semoga semua keluarga sehat terus, happy terus. Amin, amin. Positif. Nanti kita ngobrol lagi. Thanks banget ya guys. Bye-bye. Oke. Bye. Makasih. Ah. Bye-bye.